Cerita Lintas Dimensi dengan judul Cinta Beda Kasta Part 1. Tanah adalah unsur alam yang bisa merekam peristiwa. Bumi ini sudah sangat tua. Ada banyak kejadian di masa lalu yang tidak tertulis menjadi sejarah. Setiap zaman membawa perubahan. Mustahil mempertahankan sebuah kejayaan. Pada masanya semua akan hancur terkubur. Tapi semesta tahu bagaimana menyimpan kenangan. Tersimpan rapi dalam balutan residual energi. Di batas senja, aku duduk termenung di tepian embung Ngelanggeran. Angin bertiup lembut dari selatan menerpa wajahku. Bersiap menerima pesan yang ingin alam sampaikan. Rasanya seperti flashback kembali ke masa lalu. Gambaran visual itu muncul dari cakra mahkota. Aku melihat seorang putri sedang berdiri memandang ke arah bawah. Tatapan matanya pilu dengan pipi yang terlihat basah. Dari pakaian yang ia kenakan jelas bukan orang biasa. Dia adalah putri dari seorang raja. Kulit tubuhnya kuning langsat, dengan rambut bagian atas yang terikat. Sementara rambut bagian belakang teruai sampai sebahu. Parasnya sungguh cantik menawan, membuatku semakin penasaran. Izinkan aku memanggilnya Roro Sekar. Alkisah diceritakan di masa kerajaan Mataram kuno ada sebuah tempat yang dijadikan kebun buah. Tanahnya subur karena pernah terkena erupsi gunung berapi. Setiap kali panen tiba, warga setempat wajib menyetorkan buah terbaiknya untuk dikirim ke istana. Itu semacam pajak yang harus dipatuhi oleh semua petani buah di wilayah tersebut. Sisanya baru bisa diperjualbelikan di pasar. Bisa juga untuk konsumsi petani itu sendiri. Suatu hari Roro Sekar meminta izin kepada ayahanda untuk ikut Ki Braja pergi ke kebun buah. Ki Braja adalah abdi kerajaan yang ditunjuk untuk mengawasi dan menyediakan bahan makanan yang akan dikonsumsi keluarga bangsawan. Ayahanda mengizinkan putrinya untuk pergi. Dari kecil sang raja mendidik putra-putrinya untuk peduli kepada rakyatnya. Ayahanda justru senang apabila Roro Sekar ikut terjun ke lapangan dan mendapat ilmu baru di luar sana. Roro Sekar, Ki Braja dengan dikawal beberapa prajurit bergegas pergi meninggalkan istana. Singkat cerita sampailah rombongan di kebun buah. Saat itu rakyat sekitar sedang panen buah bisbul. Buah ini adalah buah favorit Roro Sekar. Para petani buah memberi salam hormat pada sang putri. Roro Sekar membalasnya dengan senyum yang tulus. Hatinya merasa bahagia bisa melihat pemandangan itu. Rakyatnya begitu rajin mengerjakan tugasnya. Buah bisbul kualitas terbaik dimasukkan ke dalam gerobak kereta kuda. Para pengawal yang akan membawanya pulang ke istana. Di antara ramainya orang yang tengah sibuk mengumpulkan buah, Roro Sekar melihat ada satu pemuda yang menarik perhatian. Badannya tegap berisi, kulitnya sawo matang. Kumis tipis menghiasi wajahnya yang hitam manis. Ototnya yang kuat menandakan dia orang yang pekerja keras. Diam-diam Roro Sekar memperhatikan pemuda itu. Sementara sang pemuda fokus dengan apa yang sedang dikerjakan. Hanya pemuda biasa dari keluarga rakyat jelata. Gerobak pembawa buah sudah penuh. Rombongan yang dipimpin oleh Ki Braja itu bersiap untuk kembali ke istana. Diikuti dengan sang putri yang sebenarnya masih bertanya-tanya dalam hati. Siapa nama pemuda tampan itu? Mungkinkah aku bisa bertemu dengan dia lagi?